sendiri deh. Kalau nggak ada perlunya, pasti cuek banget. Kamu pasti bawang putih ya? Apa kabar? Baik, Kak. Dan kamu pasti Olivia? Iya, Kak. Anggap aja rumah ini sudah seperti rumah kalian. Karena adik saya yang tercinta ini sudah cerita banyak tentang kalian. Baik, Kak. Ayo silakan masuk. Tante, semuanya beres, Tante. Bawang putih udah saya telepon. Dan ternyata dia baik-baik aja di tempat persembunyiannya. Olivia juga udah sembuh. Dan ternyata dia saksi dari pembunuhan Pak Indra yang dilakukan Rika. Tante, begitu Olivia bisa jadi saksi di pengadilan, maka... Tante... Kasian deh. Sayang, sekarang giliran pangeran kamu yang masuk dalam jebakan. Fer, lo tadi di sekolah ngerasa ganteng banget kali ya? Mencemooh, menghina, mempermalukan gue di depan anak-anak. Dan sekarang, lo lihat diri lo. Cuma bisa bengong kayak patung doang. Siska, kamu yakin nggak melupakan sesuatu? Rika, ajari anak kamu yang bawel ini tata krama dan cara berterima kasih. Dan jangan sekali-kali meremehkan Oma. Sayang. Iya, terima kasih banyak. Jagoan, kenapa nggak ngelawan? Ayo lawan. Kenapa? Takut? Ini adalah balasan buat lo atas penghinaan lo ke gue. Sini. Udah, cukup. Nanti aja kita terusin. Soalnya Mama punya urusan penting buat dia nih. Hei, kamu culik si Putih terus anterin ke depan saya. Ngerti? Dia budek. Tante. Hei, ngerti nggak kamu bisa bilang? Budeknya hilang. Bagus. Jadi inget ya, besok jangan sampai gagal. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu, putih hatimu, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Mana yang akan menjadi warnamu? Kakak hampir putus asa. Kakak pikir kita nggak bakalan ketemu lagi. Saya ikut senang melihat kalian.
Silahkan kangen-kangenan, dan biar saya ambil minuman untuk kalian. Gak usah repot-repot, Kak. Enggak kok, saya nggak repot. Makasih ya, Kak. Iya, waktu kita pisah, kamu kangen gak sama kakak? Kangennya sih baru aja, Kak. Soalnya selama ini saya kan cuma bengong aja, Kak. Karena sihirnya nenek sihir itu, saya ngerasa abis bangun dari mimpi yang serem banget. Kakak tahu sayang, belakangan ini gara-gara ketiga perempuan iblis itu, hidup kita seperti mimpi buruk. Tapi untung ada Ferdi. Kak Ferdi berani banget ya, Kak. Dia bukan cuma berani, tapi juga nekat. Bayangin aja, waktu itu dia ngajak kabur kakak. Padahal kaki kakak lagi keseleo dan gak bisa jalan. Tapi dia tetap maksa dan akhirnya dia gendong kakak. Gimana rasanya digendong sama Kak Ferdi? Ya seneng dong. Apalagi dia berani ngadepin bahaya cuma untuk nyelamatin kakak. Seumur hidup kakak nggak bakalan lupa. Dia pahlawan. Pahlawan buat kakak. Andre, saya baru sadar sekarang. Ternyata dia bukan cuma klien kamu. Diam-diam, kamu jatuh cinta sama dia ya? Si Kacung ternyata udah melek. Tadinya saya mau ngeguyur kamu pakai air es. Kacung, saya tuh nggak habis pikir ya. Kok bisa-bisanya anak saya terobsesi sama kamu? Hah? Dia bego. Gak apa-apa, biar tambah melek. Hei Kacung, istirahat kamu udah cukup ya. Sekarang kamu pergi mandi sana biar bau kamu itu nggak kemana-mana. Yuk, cepetan, cepetan. Habis itu jemput si Putih. Alia. Andre kan sudah wanti-wanti. Jangan sampai ada orang lain tahu kalau kamu ada di sini. Maaf kak. Ya udah, biar saya yang bukain pintunya ya. Selamat pagi. Pagi juga. Bisa saya ketemu sama Alia? Bisa. Silakan masuk. Alia. Ada tamu. Kamu nggak apa-apa, Fer? Kamu ikut saya Kemana? ke tempat yang lebih aman. Siapa yang ngebel pintu tadi, Kak? Ferdi. Ferdi. Ngapain lagi tuh anak kesini? Memangnya kenapa? Di mana dia sekarang, Kak? Sudah pergi sama Alia. Tadinya sih dia mau pamit, tapi kamu lagi mandi. Apa-apaan sih tuh anak? Saya kan udah sepakat sama dia bahwa dia nggak boleh ke rumah ini untuk beberapa hari. Kalau ada yang penting, harusnya dia nelpon aja. Apalagi sekarang dia bawa Alia. Saya tahu kamu cemburu, Andre. Tapi kamu harus terima kenyataan bahwa... Bukan itu masalahnya, Kak. Apa tadi dia bilang dia mau bawa kemana si Alia?
Ada masalah? Ferdi melanggar perjanjian. Dia membawa bawang putih tanpa sepengetahuan saya. Saya khawatir. Sekarang bawang putih ada dalam bahaya. Kamu tahu dia dibawa kemana? Kamu di sini saja. Biar ini saya yang mengurus. Percayakan pada saya. Mana yang akan menjadi warnamu? Akhirnya Ferdi kacung kita datang juga. Duh, ada yang tersinggung. Udah sayang, tenang aja deh. Sampai urusan ini selesai, Ferdi harus jadi kacung kita. Mah, yang jadi masalah tuh bukan Ferdi tapi bawang putih. Itu urusan Oma. Oma akan tundukkan dia seperti menundukkan si Mirna ini dan si Ferdi di luar sana. Kamu kok bawa saya ke sini? Emangnya tante kamu udah mau nerima saya? Fer, Masuk cepetan. Ferdi, Ferdi, Mau kemana lo? Ketangkep kamu sekarang ya. Tante, ayo tante. Kerjain dia, tante. Kerjain. Ferdi tolong! tatap mata saya. Ferdi tolong! Tatap! Putri! Sekali ini, jin piaraan kamu akan saya hancurkan selamanya. Tante, cepetan tante. Cepetan. Oma sih! Kenapa kamu lepasin? Oma tuh kalau ngomong nggak pernah ada buktinya ya. Ini apa lagi? Ini semua tuh gara-gara Oma tahu. Mama kamu yang nyuruh Oma. Ya ampun, jangan minta tahan. Iya. Ada apa barusan? kita harus segera pergi dari sini, Fer. Ayo. Kita naik mobil aja yuk. Kenapa sekarang kamu bingung? Kenapa juga kamu gak nyusul mereka? Mau nyusul kemana, Kak? Tadi kan Kak Irma sendiri yang bilang kalau Ferdi nggak ngasih tahu dia mau kemana. Iya sih, semuanya begitu mendadak. Saya juga sampai lupa nanya. Alhamdulillah. Apa-apaan sih lo? Bikin orang panik aja. Kita kan udah sepakat bahwa lu nggak akan kesini-sini dulu sampai keadaan aman, supaya mereka nggak bisa membuntuti lu kesini. Jangan marah dulu, Ndre.
Udah. Bicaranya di dalam aja ya. Siapa tahu ada yang lihat kalian ada di sini. Ya? Waktu Ferdi pulang ke rumahnya, tantenya Ferdi udah dikuasain sama Berta. Iya, begitu saya masuk ke dalam rumah, tiba-tiba Berta udah ada di sana, dan saya nggak sempat untuk ngelakin matanya dia. Lalu tanpa saya sadarin, saya udah bengong dan otak saya sudah lumpuh. Saya tahu apa yang terjadi, tapi saya nggak bisa ngelawan. Saya nurutin perintah mereka. Sekarang saya bisa ngerti. Saya juga sempat dikerjain sama manusia iblis itu. Sekarang Olivia sudah sembuh. Alia sudah aman. Tunggu apa lagi? Manusia berhati iblis seperti mereka itu seharusnya disingkirkan. Itu yang akan saya usahakan. Sekarang Olivia sama Alia aman di sini. Saya akan segera melaporkan kasus ini ke polisi supaya cepat-cepat diproses. Saya setuju. Makin cepat, makin baik. Saya rasa mereka juga nggak akan tinggal diam. Jadi kita harus bergerak lebih cepat. Mulai sekarang, Alia dan Olivia nggak boleh sama sekali keluar dari rumah ini. Jangan sembarangan buka pintu kalau bel bunyi. Juga jangan terima telepon, apalagi nelpon. Saya selalu berangkat kerja jam 9 dan pulangnya sudah hampir maghrib. Andre nggak bisa terus-terusan ngejagain kalian karena dia harus ke kantor dan ke pengadilan. Biar saya aja ngejagain mereka. Mana yang akan menjadi warnamu? Ini hari mau bener-bener ngeselin banget. Udah jelas-jelas si putih brengsek itu ada dalam cengkraman kita. Hei, bisa-bisanya lolos lagi. Mama tuh bener-bener ngerasa orang paling tolol banget. Udah deh, Ma. Nggak usah kesel-kesel banget. Dan Mama juga nggak perlu ngerasa seperti orang tolol. Soalnya, bawang putih busuk itu kan selalu dibantuin sama jin piaraannya. Yang harusnya ngerasa dirinya tolol itu adalah tantenya Mama ini. Soalnya, setiap dia mau ngelawan jin piaraannya bawang putih selalu aja keok. Keok kamu bilang, kamu lupa berapa kali kekuatan jin piaraan itu saya rontokin. Malah saya pernah penjarakan dia di dalam tembok. Rika, saya sudah sangat muak dengar mulut bawel anakmu ini. Dia nggak pernah berhenti melecehkan saya. Aduh Tante, udah deh Tante, udah. Nggak usah didengerin ocehan dia. Dia tuh memang begitu, bawel. Terutama kalau lagi kecewa berat. Jaga mulut kamu tuh kalau ngomong sayang, ha? Dalam keadaan seperti ini, kita tuh harus bersatu. Bukannya udah kayak Tom and Jerry, tau nggak? Ma, saat ini aku bukan lagi kecewa, tapi aku lagi takut ngebayangin apa yang bakalan kita alamin setelah Olivia ngadu sama polisi. Apa semuanya pada lupa? Olivia adalah saksi mata waktu Mama ngabisin papanya Alia. Ya ampun sayang. Siapa bilang sih Mama lupa, ha? Siapa bilang? Dalam keadaan seperti ini, kita tuh jangan panik dulu, ngerti nggak? Kita masih punya kesempatan kok buat nangkep si tuyul itu sebelum dia nyanyi ke polisi. Oh ya? Mama mau nangkep mereka? Oh iya dong. Gimana caranya? Apa Mama tahu? Sekarang mereka lagi ngumpet di mana Mama tahu? Tante. Tuh. Jangan dijawab. Matikan. Kamu tunggu di sini dan jangan kemana-mana. Mama tuh nggak usah terlalu ngebangga-banggain tantenya Mama deh. Dia tuh kemampuannya segitu-gitu aja, nggak nambah-nambah. Iya. Kamu yang paling bener, kamu yang paling pinter ya. Terus sekarang gimana coba? Gimana? Ah? Memangnya kamu bisa nyelesain masalah ini sendiri? Bisa? Akhirnya, Mirna barusan dapet telepon dari nomor ini.
Ini jelas-jelas nomor telepon kantor atau rumah. Yang pasti bukan nomor HP. Sekarang tugas kamu untuk mencari alamatnya. Kalau sudah ketemu, serahkan semua urusan kepada Oma Berta. Biar Oma buktikan siapa sebetulnya Oma ini. Apa udah pasti ini telepon dari Ferdi? Bisa aja kan dari relasi bisnis tantenya Ferdi? Kamu ini gimana sih sayang? Belum pergi udah pulang. Nggak ada salahnya dong dicoba dulu. Udah deh, cek dulu. Tanya ke bagian penerangan 108. Ya ampun, kalaupun salah, ya udah nggak apa-apa. Nggak ada ruginya kok. Kalau dugaan saya tepat, kita bisa menangkap sekaligus si Ferdi, Bawang Putih, dan Olivia. Udah dong lihat-lihatannya. Mendingan kita main sama-sama aja. Ya udah, aku main di luar aja. Dadah. Kamu mau kemana? Kemana aja? Abisnya aku bete banget dicuekin dari tadi. Tunggu dulu Olivia. Udah deh, nggak usah acting lagi deh. Emangnya kamu mau mainan apaan? Perasaan di rumah ini nggak ada mainan sama sekali. Hah? Main kan nggak harus pakai mainan. Main nggak harus pakai mainan. Mainan apaan tuh? Main petak umpet. Kamu tuh ternyata pinter juga ya. Terus siapa yang ngumpet, siapa yang nyari? Sekarang giliran Kak Ferdi dan Kak Alia yang ngumpet. Aku yang nyari, oke? Saya hitung sampai 10 ya. 1. Pintunya jangan ditutup. Ntar Olivia malah curiga lagi. Gimana kalau kita ngumpet di balik horden aja? Yuk. Di situ kali ya. Dar! Loh, kok nggak ada sih? Pasti di situ. Nggak ada lagi. Nggak mungkin di sini. Kalau mau ngumpet, pasti pintunya ditutup. Mana ya? Kayaknya di ruang depan deh. Mereka pasti ngira kalau saya meriksanya pasti dekat-dekat sini. Kasihan nak. Saya belum makan. Tolong. Saya lapar. Kasihan. Tolong nak. Ini Bu. Tatap mata saya. Sekarang baru kena kamu.
Kemana ya dia? Apa dia ngira kita ngumpet di luar? Olivia! Olivia! Mana yang akan menjadi warnamu? Mama kok gelisah banget sih? Mama lagi nungguin tantenya Mama itu ya? Mama sendiri kan tahu dia tuh orangnya cuma bisa ngomong doang. Tugas saya selesai. Sekarang giliran kamu dan anak kamu yang bawel itu mengurusi anak cecurut ini. Untung saja tadi semuanya berjalan lancar. Kamu jaga anak ini hati-hati. Pasti, Tante. Soalnya si tuyul Olivia ini adalah masa depan kita. Saya akan menjaganya, Tante. Akan menjaganya. Bahkan kalau perlu, nyawa saya taruhannya. Bagaimana? Orang itu sudah datang. Harusnya sih sebentar lagi ya, Tante ya. Kalau begitu, Rika, kalau orang itu datang, kamu harus bersikap ramah kepadanya. Karena dia yang akan memberikan perlindungan kepada kita. Beres, Tante. Al, barusan saya udah nelpon Andre, tapi mailbox. Mendingan kamu minum ini dulu, biar kamu agak legaan ya. Kamu udah telepon ke Irma? Kata kamu nggak perlu, nanti takutnya dia kepikiran. Telepon sekarang, Fer. Please, saya... Olivia? Kakak tahu dari mana? Tahu apa? Saya kesini mau ngambil proposal yang ketinggalan. Memangnya ada apa? Olivia hilang. Saya yakin dia diculik. Aduh, udah ditungguin dari tadi loh. Silakan masuk. Mana janji kamu? Iya, tunggu bentar. Ini, dihitung aja dulu. Tidak perlu. Saya tahu pasti kalau kamu nggak akan berani untuk main-main dengan saya. Terus rencana Anda selanjutnya apa? Hah? Hidup ini seperti main sepak bola. Cara bertahan yang paling baik adalah menyerang. Itu baru pelajaran pertama.
Anda tidak akan menyesal menyewa saya, karena saya akan membereskan semua urusan yang Anda miliki. Dia tuh siapa sih? Dia yang bakal ngeberesin urusan kita, sayang. Apa Mama yakin orang sombong kayak dia bisa nolongin Mama? Mah, barusan mau bayar dia berapa? Alah, itu urusan Mama. Mama ketemu sama dia tuh di mana? Udah deh, kamu tuh nggak perlu tahu, sayang. Mama tuh apa-apaan sih? Bisa-bisanya ya Mama asal-asalan ngasih duit skoper sama orang yang belum tentu kerjanya bener. Contohnya Mama ngebawa tantenya Mama yang hasilnya selalu ngecewain. Sayang, tadi barusan lihat nggak? Lihat nggak? Oma Berta baru aja bawa si tuyul Olivia itu ke sini. Lihat gak sih? Lihat. Aku sih masih belum terlalu yakin ya semuanya bakalan berjalan lancar. Sekarang Mama malah ngebawa biang penyakit baru. Biang penyakit baru kamu bilang, ha? Maksud kamu tuh siapa? Hah? Siapa? Ya itu, cewek sok misterius. Ya, serius. Makin lama percuma yang ngomong sama kamu. Kamu tuh lama-lama emang mirip sama almarhum papa kamu. Sok tahu, sok pinter, sok ngatur, sok mau menang sendiri. Hasilnya boro-boro, nol gede. Mah! Saya nggak bisa maafin kesalahan dan kecerobohan saya. Sampai-sampai Olivia diculik gitu aja padahal saya ada di rumah. Al, saya yang salah, bukan kamu. Saya harusnya bisa menjaga ketat kalian berdua. Iya. Ini emang salah lo. Lu ceroboh sih. Kalau aja lu ngejagain mereka seperti yang lu janjiin tadi pagi, ini semua nggak akan kejadian. Iya, saya memang ceroboh. Saya memang bodoh. Silakan kalau kalian mengeluarkan amarah kalian ke saya. Silakan. Enggak. Saya yang salah. Saya terus-terusan sama Ferdi ngajak ngobrol dia sampai saya lupa ngawasin Olivia. Halo? Kalau kalian ingin Olivia selamat, cabut tuntutan terhadap Rika. Sorry, ini siapa? Dan kembalikan bawang putih ke rumahnya. Suara bel barusan nyampur sama suara yang ada di HP itu. Berarti penculiknya. Kayaknya lo yang lebih berhak untuk membuka surat ini. Itu anting-anting Olivia. Sekarang anting-anting dari telinga kiri Olivia. Besok akan saya kirimkan anting-anting dari telinga kanannya. Kalau kalian masih mengulur waktu, saya akan kirimkan telinga kirinya lalu telinga kanannya. Setiap 1 hari penundaan, saya akan kirimkan sepotong bagian tubuh anak itu. Ini benar-benar udah melewati batas kemanusiaan. Kita harus bertindak cepat. Kita harus cari orang yang sama jahatnya seperti mereka. Benny. Tapi ada satu masalah. Dia nggak akan mau bekerja sama kalau kita belum menemukan ibunya. Kalau gitu kita cari. Jangan salahkan diri kamu. Mereka punya sejuta cara untuk melaksanakan niat liciknya. Kita harus selamatin Olivia sebelum anak itu dianiaya, Putri. Saya menangkap suara Ferdi dan Andre. Mereka akan memanfaatkan Benny. Tapi sebelum minta bantuan Benny, mereka harus menemukan ibunya Benny dulu.
Tapi kita nggak tahu di mana harus nyari dia. Ibunya Benny ada di sana. Sekarang kamu hapus air mata kamu. Dan cepat bicara pada Andre dan Ferdi. Mereka di sini. Tapi saya menang selangkah. Semua sudah saya amankan. Tapi saya minta dibayar ekstra atas ketajaman intuisi dan kecepatan saya. Mana yang akan menjadi warnamu? Kalau aja kita bisa lebih cepat beberapa menit, mungkin ibu lo bisa diselamatin. Gak ada yang bisa nyelamatin ibu gue. Lu berdua kurang cepat dari mereka. Kalau aja waktu itu lo mau bicara, mungkin musibah ini nggak kejadian ke ibu lo. Pak, bisa tolong buka borgol saya sebentar? Saya mau nyiram air ini di lisan ibu saya. Ben, apa-apaan lo, ha? Diam lo, jangan banyak ngomong. Sekarang lu semua mundur. Atau gue tembak kepala pengacara ini. Sorry, bos. Gue terpaksa ngelakuin ini. Gue gak punya cara lain. Bye. Empat 1 Kupang, 43 Kupang. Tahanan melarikan diri dan bersenjata. Lo nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Sekarang kita udah kehilangan dia. Padahal kita harus bicara sama dia. Lo tenang aja. Kayaknya gue tahu kemana harus nyari dia. Segala cara dihalalkan apabila seseorang sudah diliputi nafsunya, tetapi jurang kehancuran menanti di akhir perbuatannya. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani.